Halo semuanya, mungkin kalian semua udah pada tahu dengan kasus yang sangat heboh akhir-akhir ini karena filmnya, yaitu kejadian tragis yang dialami oleh almarhum Vina dan pacarnya, di mana kedua korban dibunuh, bahkan almarhum Vina sempat diruda paksa sebelum akhirnya dibunuh oleh para pelaku. Kemudian para polisi menemukan beberapa pelaku lalu menghukum para pelaku tersebut. Tetapi sayangnya teman-teman, beberapa pelaku bahkan orang yang diduga sebagai otak dari kasus tersebut masih belum tertangkap dan berkeliaran dengan bebas di luar sana. Kemudian setelah beberapa tahun kasus ini tenggelam, udah lupa tuh semuanya. Tiba-tiba ada sebuah film baru dengan judul Vina Sebelum 7 Hari, di mana menceritakan almarhum Vina dan pacarnya sebelum meninggal, yang membuat kita semua teringat dan tersadar kalau kasus ini memanglah belum selesai teman-teman, sehingga membuat pihak kepolisian melakukan pencarian ulang kepada sisa pelaku yang belum tertangkap. Kita doakan teman-teman, semoga pihak kepolisian bisa menemukan sisa pelaku secepatnya ya teman-teman, supaya mereka bisa menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Oke? Jadi di episode teman cerita kali ini teman-teman, saya akan bercerita tentang yang juga kisah nyata, yang mana pola dari kasus ini sangat mirip dengan pola dari kasus almarhum Vina. Ini kasus yang sangat menjijikkan teman-teman, di mana telah terjadi pelecehan seksual kepada murid sekolah asrama tunarungu, yang mana dilakukan secara sistematis dan bertahun-tahun oleh para guru sekolahan tersebut. Sampai pada tahun 2005, kasus ini diungkap ke pengadilan oleh seorang guru baru di sekolahan tersebut, tetapi parahnya, para tersangka tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Bahkan ada beberapa tersangka yang lolos dari hukuman dan masih bisa mengajar. Setelah beberapa tahun nih teman-teman, pada tahun 2009 ada seorang penulis yang berinisiatif membuat novel berdasarkan kasus tadi. Lalu dari novel tersebut dibuatlah sebuah film yang mana pada saat perilisannya pada tahun 2011, film ini menjadi sangat viral di negara tersebut. Saking viralnya teman-teman, sampai pihak parlemen negara tersebut merubah satu undang-undang yang menjadi biang kerok lolosnya para tersangka dari jerat hukum. Barulah kemudian para polisi dan kejaksaan melakukan investigasi ulang, lalu melakukan persidangan ulang kasus tersebut secara adil. Kasus ini terjadi di negara penghasil idol dan drama-drama romance yang sangat populer di Indonesia. Dimana lagi kalau bukan di, ya betul, Korea Selatan. Disclaimer dulu ya teman-teman, apa yang saya ceritakan kali ini memang berdasarkan kisah nyata, tetapi saya akan mengambil detail-detail ceritanya berdasarkan perspektif filmnya. Oke, yuk kita mulai. Inho adalah seorang sarjana lukis yang sudah lama belum memiliki pekerjaan teman-teman. Yang mana Inho sudah lama ditinggal meninggal oleh istrinya dan hanya memiliki satu orang putri yang dia titipkan kepada ibunya di Seoul. Inho mendapatkan tawaran dari mantan dosennya untuk mengajar melukis di satu sekolah asrama tunarungu di daerah Inhwa, karena dosennya tahu kalau Inho menguasai bahasa isyarat. Karena Inho tidak memiliki pekerjaan, dia pun menerima tawaran tersebut dan langsung berangkat dari Seoul menuju Inhwa. Saat baru sampai di Inhwa, Inho menyempatkan diri ke bengkel mobil. Di sini dia bertemu dengan Yojin yang merupakan anggota aktivis HAM di daerah tersebut. Mereka pun berkenalan. Karena Yojin tahu kalau misalkan Inho adalah orang baru di Inhwa, Yojin mengatakan kalau Inho membutuhkan pertolongannya menyangkut masalah hukum, bisa memberitahu dirinya, karena dia sangat mengenal para polisi dan penegak hukum di daerah tersebut. Ya iyalah, dia kan aktivis HAM ya kan. Lanjut, sesampainya di sekolah, Inho langsung menemui kepala sekolah. Di sini dia baru tahu kalau ternyata kepala sekolah memiliki saudara kembar yang juga menjabat sebagai kepala admin. Kepala admin mengatakan kepada Inho kalau dia akan diterima mengajar kalau dia menerima syarat ketentuan dari sekolah, yaitu dia harus memberi sumbangan sebesar 50.000 won terlebih dahulu. Dikarenakan Inho sangat membutuhkan pekerjaan, dia pun menyanggupinya walaupun syarat tersebut dirasa agak keterlaluan teman-teman. Inho pun mencari cara untuk mendapatkan uang tersebut, lalu meminjam uang kepada ibunya dan berjanji akan mencicil uang tersebut menggunakan gajinya. Ibu Inho mengiyakan permintaan anaknya dengan cara menjual rumah yang ibunya tempati sekarang dan pindah ke rumah yang lebih kecil, lalu sisa uangnya dia berikan kepada anaknya Inho. Singkat cerita, hari pertama mengajar pun tiba.
Inho mulai mengajar di kelas. Di sini Inho merasa suasana di kelas agak berbeda dengan sekolah pada umumnya, di mana ada keceriaan, bercanda. Walaupun yang seperti kita tahu ya teman-teman, sekolah itu adalah sekolah tunarungu, tetapi anak-anak tetaplah anak-anak dengan kepolosannya, ya kan? Dia merasa kalau tingkah laku siswanya di kelas sangat pendiam. Sampai pada suatu saat ada seorang siswa yang diketahui bernama Sumin yang nyelonong masuk dan langsung duduk di kursinya. Inho sebagai guru merasa kalau dia tidak dihargai. Tapi saat Inho ingin memarahi Sumin, Inho kaget melihat wajah Sumin penuh dengan lebam dan memar. Dengan kejadian tadi, Inho merasa ada yang tidak beres dengan anak-anak. Inho mencoba bertanya kepada wali kelas tersebut yang bernama Park Bo Hyun. Kita sebut aja Mr. Park ya. Mr. Park menjawab dengan santai, mengatakan mungkin perasaan itu muncul karena Inho baru mengajar anak-anak di sekolah berkebutuhan khusus. Yang seperti kita tahu, pastilah berbeda mengajar anak-anak berkebutuhan khusus dan mengajar anak-anak biasa pada umumnya gitu kan. Merasa belum puas dengan jawaban Mr. Park, malamnya di saat guru-guru lain sudah pulang dan siswa sudah kembali ke asrama yang juga berada di area sekolah tersebut, Inho mencoba membaca berkas anak-anak, khususnya ketiga siswa yaitu Sumin, Yeondu, dan Yuri, yang mana diketahui kalau hanya mereka bertiga lah yang tidak memiliki wali sah, di mana Sumin dan Yuri orang tuanya memiliki keterbelakangan mental, sedangkan Yeondu orang tuanya telah meninggal dunia karena kecelakaan. Setelah membaca berkas, Inho pun memutuskan untuk pulang. Di saat sedang berjalan di tangga, Inho samar-samar mendengar teriakan sambil menangis seorang gadis yang ternyata berasal dari balik kamar mandi wanita. Penasaran dong? Inho mencoba mengetuk pintu dan bertanya apakah ada orang di dalam kamar mandi. Seketika itu suara yang dia dengar pun berhenti dan hening. Karena merasa ada yang aneh, Inho memberanikan diri untuk mencoba masuk. Tetapi belum sempat Inho membuka pintu kamar mandi, Inho dihentikan oleh satpam penjaga sekolah dan bilang kalau dia yang akan bertanggung jawab dan mengecek toilet tersebut. Lalu Inho dipersilahkan untuk pulang terlebih dahulu. Inho pun memutuskan untuk menyerahkannya kepada bapak satpam tadi dan pulang ke kosannya. Besoknya Inho ke sekolah dan mengajar seperti biasa. Sebelum mengajar, Inho pergi menemui kepala sekolah untuk memberikan uang sumbangan syarat untuk mengajar yang dia dapatkan dari meminjam kepada ibunya. Ternyata di dalam ruangan, kepala sekolah sedang mengobrol santai dengan seorang tamu yang diketahui ternyata itu adalah detektif Yun dari kepolisian Inhwa. Karena tidak ingin mengganggu, Inho langsung memberikan uang tersebut kepada kepala sekolah dan langsung berpamitan untuk bersiap mengajar. Sesampainya Inho di ruang guru berniat untuk mengambil buku pelajaran, Inho melihat Mr. Park sedang memukul-mukul bahkan menendang dengan kasar murid kelasnya sendiri yaitu Sumin sampai babak belur. Kaget dong. Melihat itu, Inho menenangkan Mr. Park lalu menanyakan kenapa dia tega memukul muridnya sebrutal itu di depan para guru lain. Mr. Park menjelaskan sambil terengah-engah kalau dia hanya memberi pelajaran kepada Sumin karena Sumin diketahui semalam melarikan diri dari asrama, bahkan membawa Yuri dan Yeondu untuk pergi ke kantor polisi. Dan untungnya ada detektif Yun yang membawa mereka kembali. Itulah sebabnya kenapa tadi Inho bertemu dengan detektif Yun di ruang kepala sekolah. Setelah menjelaskan itu, Mr. Park lalu pergi menemui kepala sekolah. Sedangkan Inho masih berdiri diam sambil melihat Sumin yang sudah babak belur dengan rasa iba. Dia paham kalau Sumin sudah membuat kesalahan, tetapi apakah pantas kalau Sumin mendapatkan hukuman yang sebrutal itu? Bahkan guru-guru lain yang melihat tidak menghiraukannya. Satu persatu pertanyaan mulai muncul di benak Inho. Apakah hukuman seperti itu lazim digunakan di sekolah tersebut? Terus alasan apa yang membuat anak-anak ingin pergi meninggalkan asrama sekolah? Inho masih memikirkan hal itu sampai pelajaran berakhir. Setelah selesai mengajar dan hendak mau masuk ke mobilnya, Inho dikejutkan dengan melihat seorang gadis yang diketahui itu adalah Yuri yang sedang duduk di jendela kamar asrama yang tingginya 3 lantai dari tempat parkirnya Inho. Spontan Inho lalu berteriak ke Yuri kalau itu berbahaya, tetapi Yuri tidak menghiraukannya. Inho langsung sadar kalau Yuri memanglah tidak bisa mendengar. Dia pun berlari menuju kamar Yuri, lalu menarik turun Yuri. Dengan spontan, Yuri pun meringkuk seperti orang ketakutan melihat Inho.
Melihat ekspresi Yuri dengan wajah yang penuh lebam, Inho pun terdiam teman-teman dan menyadari kalau Yuri pun sepertinya mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Sumin. Inho pun langsung meminta maaf kepada Yuri karena membuat dia takut dan hendak keluar dari kamar Yuri. Tetapi gadis tersebut tiba-tiba menarik baju Inho dari belakang dan mengajak untuk mengikutinya. Inho mengikuti langkah Yuri yang terhenti di depan pintu ruang laundry asrama dan menyuruh Inho untuk masuk ke dalamnya. Sementara Yuri langsung berlari kembali ke kamarnya. Dengan rasa penasaran, masuklah Inho ke dalam ruangan laundry. Dan alangkah terkejutnya Inho teman-teman melihat ternyata ibu kepala asrama sedang menyiksa Yondu, bahkan dengan tega memasukkan kepala Yondu ke dalam mesin cuci. Refleks, Inho pun langsung menarik Yondu untuk mengamankannya dari tangan ibu kepala asrama. Karena melihat Yondu yang sudah tidak berdaya, Inho lalu membawa Yondu ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Inho langsung menelpon Yojin, yaitu teman wanita yang dia kenal di awal kisah kita tadi, yang memang bekerja di kantor HAM, dan meminta tolong dia untuk memastikan pelanggaran sekolah yang telah terjadi kepada murid-muridnya. Setibanya Yojin di rumah sakit, Yojin dan Inho malah semakin terkejut mendengar cerita pengakuan dari Yondu yang ternyata teman-teman, alasan Sumin, Yuri, dan Yondu disiksa seperti itu karena mereka ketahuan melaporkan aksi kekerasan yang selama ini mereka alami ke pihak polisi dan berniat melarikan diri dari asrama. Tetapi bukannya membantu, polisi yang bertugas yaitu Detektif Yun malah mengembalikan mereka ke asrama. Dan teman-teman, Inho dan Yojin baru mengetahui fakta kalau ternyata selama ini Yuri, Yondu, dan Sumin mendapatkan tindakan pelecehan seksual di sekolah yang dilakukan oleh beberapa guru, bahkan kepala sekolah itu sendiri. Malahan nih teman-teman, hal yang lebih menjijikkan lagi nih teman-teman, Sumin yang diketahui adalah siswa laki-laki mendapatkan tindakan pencabulan dari guru pria, yaitu wali kelasnya sendiri, Park Bo Hyun alias Mr. Park. Mengetahui fakta tersebut, Inho dan Yeonseo mencoba melaporkan kekerasan pelecehan tersebut ke pihak terkait. Dari polisi, dinas pendidikan, bahkan pemerintahan setempat. Tetapi dari sekian banyak yang mereka hubungi, tidak ada satupun yang menanggapinya. Bahkan parahnya mereka sempat diusir karena dianggap mengganggu. Sampai akhirnya ada satu pihak TV nasional yang menghubungi mereka dan ingin meliput kasus tersebut. Singkat cerita, datanglah kru TV ke kantor HAM di Inhwa dan mulai melakukan wawancara. Yuri, Yondu, dan Sumin sambil menangis satu persatu mereka menceritakan pengalaman pahit yang mereka alami selama ini di asrama dengan menggunakan bahasa isyarat dan Inho sebagai penterjemah di samping. Dimulai dari Yondu yang bercerita malam itu dia diajak oleh kepala sekolah ke kantornya dan disuruh menonton film tidak senonoh. Lalu kepala sekolah memulai meraba-raba tubuh Yondu lalu ingin melepaskan pakaiannya. Di saat itu, Yondu berhasil kabur dan berlari ke kamar mandi. Tapi sayangnya teman-teman, kepala sekolah berhasil menemukannya yang bersembunyi di kamar mandi. Sambil menangis teman-teman, Yondu hanya bisa berteriak saat seluruh pakaiannya terlepas dengan paksa. Tapi kepala sekolah tiba-tiba berhenti dan menutup mulut Yondu karena mendengar ada yang mengetuk pintu dari luar kamar mandi. Ternyata teman-teman, suara teriakan yang didengarkan oleh Inho pada malam itu adalah suara Yondu yang sedang meminta tolong. Giliran Yuri yang bercerita, dia menerima perlakuan asusila bahkan dari sekolah dasar di asrama, yang mana dia dilecehkan di kantor kepala sekolah berulang kali teman-teman. Bukannya tidak mau mengadu ke guru lain, tetapi para guru dan staf sekolah sebenarnya mengetahui itu semua, tetapi mereka seperti sedang bersengkongkol untuk menutupi kesalahan bejat mereka. Hal yang diterima oleh Sumin teman-teman lebih parah. Sebenarnya Sumin tidaklah sendiri yang menjadi korban dari Mr. Park. Dia memiliki seorang adik laki-laki yang belum lama ini meninggal karena menabrakkan diri ke kereta api yang sedang berjalan, dikarenakan adiknya merasakan depresi akibat diperkosa berulang kali oleh Mr. Park.
Setelah mendapatkan rekaman pengakuan anak-anak korban asusila tersebut, para kru TV langsung mempublikasikan berita itu. Dan seketika, berita itu menjadi viral di Korea pada masa itu. Sehingga membuat pihak kepolisian dan kejaksaan Inhwa mau tidak mau harus menangkap dan melakukan sidang kepada guru dan staf yang terlibat kejahatan tersebut. Di titik ini, Inho dan para pelapor sangatlah lega dan optimis bisa memenjarakan para pelaku yang terlibat dengan hukuman yang seberat-beratnya. Bahkan semua bukti dan saksi mata pun sudah diserahkan ke pengadilan. Tetapi teman-teman, betapa kecewanya Inho dan para korban. Setelah mendengar keputusan hakim yang bertugas, hakim hanya memberikan hukuman masa percobaan kepada para pelaku, yang mana para pelaku bisa berkeliaran bebas di luar asalkan tidak mengulangi kejahatan mereka. Bahkan yang lebih parahnya teman-teman, mereka masih diperbolehkan mengajar di sekolah. Dengan keputusan yang sangat merugikan tersebut, banyak orang yang melakukan aksi demo berhari-hari di depan kantor kejaksaan Inhwa. Tidak terkecuali Inho dan Yeonseo. Berbulan-bulan mereka terus memberikan protes meminta keadilan. Hingga perlahan kasus ini pun terlupakan. Sampai pada tahun 2011 ada sebuah film yang mengangkat kasus ini kembali dan menjadi sangat viral saat perilisannya. Sehingga membuat pihak pemerintah merevisi undang-undang yang menjadi biang kerok lolosnya para pelaku. Lalu polisi dan kejaksaan melakukan investigasi ulang kepada para pelaku dan memberi hukuman yang setimpal. Itu tadi teman-teman cerita nyata kasus asusila yang sangat terorganisir terjadi di sekolah asrama di Korea Selatan, yang mempunyai pola kasus yang juga hampir mirip dengan kasus almarhum Pina yang kembali viral karena perilisan filmnya. Semoga kasus almarhum Pina juga bisa secepatnya selesai dan para pelaku yang masih bebas berkeliaran bisa ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Sekian dulu dari saya teman-teman. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang baru nemuin channel ini, silahkan kalian subscribe dan tekan tombol like. Dan kalau kalian punya saran untuk channel ini, silahkan tinggalkan saran kalian di kolom komentar biar saya tetap semangat dan channel ini bisa semakin berkembang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.